Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Cak Andi ya, sebuah channel kecil yang membahas tentang pelestarian kesenian Madura ya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial pedang Madura ya, atau bujur. Untuk yang saya pakai sekarang ini adalah bujur yang standar ya, seperti ini. Saya nggak pakai yang panjang, yang terlalu panjang itu yang jumbo, karena banyak yang request untuk ukuran sedang seperti ini. Mungkin banyak yang nggak punya ya untuk ukuran jumbo. Mungkin teman-teman banyak yang punya ukuran standar seperti ini. Kita kemarin sudah belajar cara bacokan ya. Kalau untuk ini ringan, kita nggak usah kunci di sini. Kalau parang yang jumbo kemarin kita kunci di sini ya. Kalau untuk yang standar ini, karena ini ringan, kita langsung pegang seperti ini. Nggak usah kunci ya, seperti ini. Kita kemarin sudah belajar tentang cara bacokan ya, seperti ini. Juga cara tusukan ya. Nah, sekarang saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyembunyikan parang ya, atau bujur ini. Untuk yang pertama kita lakukan adalah sama tutorial celurit ya, kita harus menghafal putaran luar seperti ini. Nah, seperti ini ya, dari samping. Nah, seperti ini. Ini kita harus menghafal. Ini caranya, kita pegang seperti ini. Yang kita lepas hanya 3 jari ini ya. Yang satu kita buat kuncian, jangan dilepas. Seperti ini, kita buat kuncian ya, seperti ini. Nah, jadi kita jatuhkan ke depan seperti ini, putar lagi. Nah, seperti ini. Nah, terus manfaatnya putaran tersebut ialah kita bisa menyembunyikannya seperti ini ya. Misalnya kita serang, kita bacok serang seperti ini ya. Ini langsung sembunyi. Nah, dia sembunyi seperti ini ya, di belakang seperti ini. Nah, terus kita keluar lagi. Nah, seperti itu ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya sama ya, seperti celurit. Sama seperti celurit. Kalau celurit ini kita bermain di depan kita ya, seperti ini. Nah, kita serang, baru sembunyi. Kita serang lagi, baru sembunyi. Seperti ini ya. Kalau untuk parang, kita bukan ke sana ya putarnya ya, cuman kita putarnya ke bawah seperti ini. Kita bacok, baru kita masuk seperti ini. Nah, baru seperti ini, baru ke pegangan sempurna seperti ini. Nah, saya akan ulang gerakannya ya. Kita putar dulu 1, 2, 3 misalnya, baru sembunyi. Nah, sembunyinya kita taruh di belakang posisi seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini cara keluarnya sama seperti celurit. Kita buka seperti ini ya, kita buka, kita putar lagi, kita kait pakai jempol ini, baru kita keluar. Nah, ini masuk. Nah, ini keluar. Jadi misalnya kita rangkai dalam suatu gerakan, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi pas dari belakang yang kita sembunyi seperti ini, keluarnya kita bisa manfaatkan untuk menyerang. Kita serang, kita putar, kejar, baru serang lagi. Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini seperti ini. Kita masuk, sembunyi. Nah, dari sini kita
langkah ke depan, kita serang, langkah ke depan lagi, serang lagi. Seperti itu ya. Jadi kita mengejar untuk serangan tabengan ya, kalau orang Madura katanya untuk mengejar. Jadi misalnya seperti ini, sembunyi, nah, langkah ke depan, serang, langkah ke depan lagi, serang, baru kita seperti itu. Nah, itu caranya. Saya dari samping, kita putar, sembunyi, kita putar, keluar, kita putar lagi, 1, 2, 3, sembunyi, kita putar, keluar. Seperti itu ya. Mungkin kita cukup belajar itu dulu saja ya, karena bagi yang parang ini dia cukup agak berat ya. Jadi jangan dulu banyak-banyak ya, kita satu persatu saja kita hafalkan biar kita lebih cepat menguasainya. Jadi kita putar, 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 baru sembunyi. Seperti ini. Kita keluarnya atau langsung mau keluar serang dari bawah seperti ini, atau kita mau keluar serangan samping baru kita serang lagi, bisa seperti itu. Untuk keluarnya kita terserah, mau langsung dari bawah kita serang keluar seperti ini, atau dari samping kita bacok dulu baru kita bacok lagi, seperti itu ya. Itu mungkin materi bujur kali ini. Selanjutnya saya akan menjawab request dari teman yang seperti ini ya. Dia bilang, saya pemula ya Cak ya, saya belum tahu caranya tendangan dan juga pukulan itu seperti apa ya. Tolong kalau bisa dibikinkan tutorialnya. Seperti itu. Sebenarnya mungkin untuk kalian banyak yang sudah tahu ya tentang bagaimana cara pukulan dan tendangan ya. Cuman saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan yang teman di komentar ya. Saya akan membikinkan videonya caranya seperti apa. Pertama misalnya untuk sebuah tendangan ya. Kalau untuk tendangan kita misalnya mau seperti apa, tujuannya mau kemana, seperti itu ya. Jadi kuda-kuda itu kita sesuaikan dengan arah tendangan kita mau kemana, seperti itu ya. Saya akan minta tolong Mas Riki ya, biar kita lebih jelas dalam penyampaiannya seperti itu. Tolong sini Mas. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita mau tendang ke arah pernapasan. Nah, ini posisi kaki seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita bengkokkan seperti ini ya. Ini manfaatnya biar tidak cedera. Kalau kita lurus seperti ini, kita seperti ini, dan kita kena seperti ini, nah ini akan seperti ini ya, akan cedera. Jadi kita seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk ke arah dagu pun sama, kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi posisi kaki, maaf ya, posisi kaki seperti ini. Nah, seperti ini. Ini menancap ya, lebih tajam seperti ini. Nah, ini arah dagu seperti ini. Nah, itu bagaimana cara melatihnya? Kita bisa seperti jinjit seperti ini ya. Baru kita pegang pernapasan seperti ini, baru kita hentakan seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk mengeraskan area depan ini ya, biar urat-urat itu lebih kuat dan juga lebih kokoh, seperti itu ya. Terus kalau untuk arah tendangan ke leher, kita seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi posisinya miring. Nah, seperti itu. Itu jadi seperti ini ya. Nah, miring ke arah leher dari bawah. Dari bawah sini naik. Seperti itu ke arah leher.
Bagaimana cara melatihnya? Sama ya, kita kasih miring seperti ini, kita hentakan. Nah, jadi kita kasih miring seperti ini, kita hentakan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk tendangan nggak cuma itu saja ya, kita tergantung arahnya. Kalau dari samping pun sama seperti yang awal tadi ya. Nah, seperti ini. Kita posisi seperti ini, cuman kasih miring. Seperti itu ya. Terus ada juga yang tendangan ke lutut atau ke kemaluan ya. Atau untuk di kemaluan kita bisa posisi seperti ini, nggak apa-apa. Bisa posisi seperti ini dari bawah. Nah, seperti ini boleh. Tapi kalau untuk arah lutut kita sama seperti arah ke leher seperti ini, cuman kita dari atas. Nah, seperti itu. Pas ke lutut ya, seperti itu. Jadi nah, seperti itu. Kita hentak seperti itu ya. Terus ada juga tendangan putaran seperti ini ya. Nah, ini yang kita manfaatkan adalah tumit. Tumit ini ya. Sama kita latihnya sama seperti tadi. Kita seperti ini dan kita hentakan. Seperti itu. Itu untuk sebuah cara tendangan ya. Terus untuk masalah pukulan sama, kalau ke arah muka kita bisa lurus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ke arah pernapasan kita balik dari bawah. Kita ke atas seperti ini. Nah, sini. Atau kita ke dagu. Seperti ini. Kalau ke samping kita bisa kita seperti ini. Nah, atau kita dari sini seperti ini. Kita tampar seperti itu ya. Tapi jangan lupa biasanya kalau untuk belajar kita ngambil yang simpel-simpel ya. Tapi kalau untuk dalam penerapan kita harus menggunakan tipuan. Misalnya untuk suatu tendangan kita jangan langsung mengarah tendang seperti ini. Ini akan ketahuan ya dan mudah dibaca. Kita harus tipu. Misalnya kita kuda-kuda seperti ini, kita mau tendang pakai ini ya. Ini buat kita saja. Ini yang main. Jadi kita ini nggak jadi tipu. Ini yang nendang. Sama seperti itu. Pukulan pun misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita tipu. Ini seperti itu. Jadi ini hanya untuk menipu saja. Seperti itu ya. Mungkin materi kali ini cukup sekian ya. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.